Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Madrasah, dalam kesempatan ini kita mencoba untuk mengevaluasi pengetahuan kita terkait kompetensi kepala madrasah. Ada 5 hal yang menjadi bahan di dalam asesmen kompetensi kepala madrasah. Yang pertama adalah kepemimpinan madrasah, yang kedua kepemimpinan pembelajaran, yang ketiga manajerial, yang keempat supervisi, yang kelima adalah kewirausahaan. Jadi semua soal nanti terkait dengan 5 hal ini. Berikut ada beberapa soal yang coba kita sampaikan sebagai bahan evaluasi, sebagai sampel saja. Soal yang pertama, manakah pernyataan yang paling tepat yang menggambarkan hubungan antara evaluasi diri madrasah dan rencana kerja madrasah? Jadi pada soal yang pertama kita diminta memilih pernyataan yang paling tepat tentang hubungan antara evaluasi diri madrasah dan rencana kerja madrasah. Yang paling tepat tentu adalah A, sebab muara dari penyusunan RKM adalah kondisi awal madrasah dan kondisi itu didapatkan melalui EDM. Jadi yang paling tepat pernyataannya adalah pada A. Soal nomor 2, pedoman pengelolaan madrasah yang perlu dievaluasi dalam skala tahunan adalah. Soal nomor 2 ini terkait dengan tugas kepala madrasah dalam menyusun pedoman pengelolaan madrasah. Namun yang perlu dievaluasi dalam skala tahunan itu apa-apa saja. Kalender pendidikan tentu perlu tiap tahun. Biaya operasional sekolah, BOS, mungkin tiap tahun, bisa per semester, bisa sesuai kebutuhan. Kode etik tidak mesti tiap tahun. Peraturan akademik tidak mesti tiap tahun. Struktur organisasi sekolah tidak mesti tiap tahun. Yang tepat adalah B. Pengelolaan KTSP perlu tiap tahun, kalender pendidikan perlu tiap tahun, pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan juga perlu tiap tahun dan bahkan kadang tiap semester. Soal nomor 3, dari hasil evaluasi diri madrasah ada kumpulan rekomendasi yang jumlahnya cukup banyak, sedangkan sumber daya terbatas. Maka diperlukan memilih rekomendasi dengan menggunakan standar nasional pendidikan, standar pelayanan minimal, pertimbangan kepala madrasah, skala prioritas. Tentu yang menjadi pilihan kita adalah di skala prioritas. Soal nomor 4, RKJM atau rencana kerja jangka menengah yang baik itu minimal memenuhi komponen sebagai berikut, kecuali. Jadi yang tidak termasuk dalam komponen minimal RKJM adalah jawabannya di tujuan sekolah 5 tahun mendatang. Kenapa? Karena tujuan sekolah itu harus disusun dalam 4 tahun. RKJM untuk 4 tahun, bukan untuk 5 tahun. Soal nomor 5, Pak Ali telah melaksanakan program supervisi akademik mulai dari tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saat ini Pak Ali telah memperoleh sejumlah data tentang kemampuan guru dalam pembelajaran. Setelah dianalisis, Pak Ali menunjukkan hasilnya kepada guru yang bersangkutan. Tujuan utama tindakan Pak Ali adalah, jadi yang menjadi tujuan utama tindakan Pak Ali menyampaikan atau menunjukkan hasil
supervisinya kepada guru itu adalah jawaban yang paling tepat adalah A. Agar guru memahami temuan dan mengubah perilaku untuk memperbaiki mutu layanan pembelajaran. Jawaban D juga bisa, tetapi bukan tujuan utama. Bukti kepala madrasah melakukan umpan balik itu bukan tujuan utama. Jadi tujuan utama adalah A, dalam rangka memperbaiki mutu pembelajaran. Soal nomor 6. Sebagai kepala IMI yang baru, Pak Iwan menyusun program supervisi akademik. Program tersebut disampaikan pada rapat Dewan Guru, namun ternyata salah satu guru menolak untuk disupervisi karena menurut guru tersebut proses pembelajaran yang dilakukan selama ini tidak perlu dinilai oleh kepala madrasah. Tindakan yang harus dilakukan oleh kepala madrasah adalah, jadi guru itu menganggap bahwa dia tidak perlu dinilai. Jawaban yang tepat adalah C, menjelaskan kepada guru bahwa supervisi akademik itu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, bukan untuk menilai guru. Kalau penilaian itu bagian dari nanti PKG. Jadi kalau supervisi itu tujuannya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Soal nomor 7. Berikut langkah-langkah penyusunan perencanaan supervisi akademik kecuali. Jadi manakah yang termasuk langkah-langkah penyusunan perencanaan supervisi akademik? Merumuskan tujuan, masuk. Menetapkan jadwal, masuk. Memilih pendekatan, teknik, model, masuk. Di melakukan validasi instrumen, ini tidak termasuk. Tetapi kalau jawaban tulisannya adalah menyusun instrumen, itu masuk dalam langkah-langkah penyusunan. Jadi bukan melakukan validasi, tapi menyusun instrumen. Soal nomor 8. Dalam melakukan supervisi kepala madrasah, kepala madrasah harus berpegang pada prinsip konstruktif. Maksudnya adalah jawaban yang tepat adalah A. Jadi konstruktif itu maksudnya supervisi dimaksudkan mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Jadi yang paling tepat yang dimaksud dengan prinsip konstruktif itu adalah mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Soal nomor 9. IMI Al-Hasan setiap tahun mengikuti lomba sekolah sehat, namun belum pernah menjadi juara. Semua indikator sekolah sehat yang bersifat fisik sudah terpenuhi. Namun, masih banyak warga madrasah yang belum sadar akan pentingnya madrasah sehat. Kepala madrasah menginginkan tahun depan madrasahnya menjadi juara 1 sekolah sehat. Strategi paling tepat yang bisa dilakukan kepala madrasah agar keinginan tersebut tercapai adalah, jadi di sini masalahnya adalah banyak warga madrasah yang belum sadar akan pentingnya madrasah sehat. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, memberi pemahaman kepada semua warga sekolah bahwa berperilaku sehat itu penting sebagai upaya untuk mendukung efektivitas proses pembelajaran. Kalau D itu hanya kepada petugas kebersihan. Jadi yang paling tepat adalah C. Soal nomor 10. Kepala madrasah berkeinginan meningkatkan mutu akademik. Hasil rapat guru menghasilkan kesepakatan bahwa di madrasah perlu adanya peraturan akademik yang jelas. Langkah paling tepat yang dilakukan kepala madrasah untuk mewujudkan hasil kesepakatan itu adalah yang paling tepat jawabannya tentu pertama kepala madrasah harus membentuk tim perumus, kemudian dikuatkan dengan SK, kemudian mensosialisasikan peraturan yang dihasilkan kepada seluruh pemangku kepentingan madrasah. Jawabannya adalah A. Kalau yang B itu
itu tidak ada SK-nya. Yang C itu memerintahkan kepada wakil dan hanya sosialisasi kepada siswa. D itu hanya kepada siswa, bukan kepada seluruh pemangku kepentingan madrasah. Jadi jawabannya adalah A. Demikian 10 soal sebagai contoh atau referensi kita terkait dengan kompetensi kepala madrasah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.